masih dilakukan subsidi oleh pemerintah. Kurang lebih untuk energi di APBN itu dianggarkan 520 triliun. Jadi sudah rasanya sangat besar memang dialokasikan untuk subsidi energi. Nah, berangkat dari hal itu Pertamina hanya sebatas melakukan pendampingan untuk penyaluran dengan cara menginventarisir data-data nopol kendaraan, jenis kendaraan yang nantinya pun kalau pihak regulasi dalam hal ini BPH Migas ataupun Kementerian SDM membuat regulasinya, Mas Ri, baru akan bisa dijalankan. Jadi untuk awal dari bulan Juli ini yang akan di-roll out di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Juli ini hanya sebatas pendaftaran terlebih dahulu di website kami subsiditepat.mypertamina.id pun atau via aplikasi. Jadi kami tidak ada kewajiban untuk mendownload aplikasi tersebut. Oke. Jadi ada niat baik yang disusun oleh pemerintah kepada publik. Tentunya tadi ada gejolak ya, kenaikan permintaan mungkin terkait dengan minyak secara global begitu ya, Bang Mas Yoda. Nah, kemudian ini ada rencana yang akan dilaksanakan oleh Pertamina khususnya yang ada di Riau ini. Seperti apa yang tadi ada tanggal-tanggal yang disampaikan, kemudian juga ada rencana apa nih yang nanti masyarakat atau publik bisa mengikuti dan juga membersamai menjadi program yang diturunkan dari pusat ke daerah, Mas Yoda. Ya. Bisa lebih detail lagi tanggal dan bentuknya seperti apa ya kira-kira, dan publik harus mempersiapkan apa ini? Oke, siap, terima kasih Mas Tri. Saya terima kasih juga diberi ruang untuk mensosialisasikan. Intinya pada tanggal 18 Juli ini kita masuk ke gelombang kedua di mana untuk Provinsi Riau akan dilakukan pilot project di wilayah Kota Pekanbaru, di mana Pertamina sendiri membuka juga helpdesk di 5 SPBU serta juga di kantor cabang kami di Jalan Sisinga 141. Sebenarnya bisa isi dari rumah saja karena semuanya berbasis dengan web. Jadi ibu dan bapak, rekan-rekan sejawat yang ada menonton pada acara hari ini bisa kunjungi di web subsiditepat.mypertamina.id. Bisa ulang, subsiditepat.mypertamina.id. Oke, sekali lagi ya, subsiditepat.mypertamina.id. Sudah bisa diakses. Kota Pekanbaru sudah masuk ke listnya. Karena untuk wave pertama hanya 13 kabupaten kota. Untuk wave kedua yang akan roll out pada tanggal 18 sudah bisa melakukan pendaftaran. Di tanggal 18? Yes, dari hari ini sudah bisa. Tapi untuk kami melakukan helpdesk serta membantu apabila ada yang ingin bertanya, itu nanti akan kita buka di gerai SPBU kami, buka open booth di 5 SPBU di Kota Pekanbaru, serta di kantor cabang Pertamina. Jika ada kesulitan ini, kepada mana nih masyarakat bisa mengadu atau dibantu ya, Mas? Tadi selain ada beberapa titik SPBU ya yang sudah ada petugas khusus ini untuk membantu masyarakat, bisa juga disebutkan SPBU mana saja, kemudian bagaimana publik betul-betul terlayani ya ketika ada kesulitan untuk melakukan registrasi dan mendapatkan informasi lebih jauh. Ini seperti apa nih persiapan Pertamina lokal dulu ya, Mas ya? Izin Pertamina pemasaran regional. Pertamina pemasaran regional Sumbagut. Regional Sumbagut ya. Sumbagut. Baik. Ini seperti apa ini intensitasnya, seperti Mas Yoga? Jadi untuk roll out pada tanggal 18 Juli ini kita sudah persiapkan utamanya yang jelas sosialisasi kepada stakeholder. Kami sowan juga ke DPRD Pemprov. Kami juga melakukan hearing dengan rekan-rekan aparat penegak hukum, kemudian juga dengan radio RRI pada kesempatan hari ini juga diundang oleh dinas sama. Kami melakukan sosialisasi secara intensif sebelum roll out pada tanggal 18. Untuk helpdesk selain di kantor cabang kami di Jalan Sisinga 141, bisa juga di 5 SPBU di wilayah Kota Pekanbaru, yaitu yang di Jalan Riau, kemudian Jalan Arifin Ahmad, Jalan Hang Tuah, terus kemudian Subrantas serta Soekarno-Hatta. Jadi selain kantor cabang Pertamina bisa juga dikunjungi helpdesk-nya di 5 SPBU tersebut.
Sebenarnya mudah Mas Tri karena panduan dari website yang subsiditepat.mypertamina.id itu sudah jelas step-stepnya. Teman-teman nanti akan menginput contohnya seperti kayak KTP, kemudian STNK, lalu foto tampak depan untuk melihat nomor polisi kendaraan, serta tampak samping untuk melihat jumlah rodanya. Karena yang ditekankan pertama untuk roll out pada pilot project kali ini dimulai dari kendaraan roda 4 ke atas. Oke, roda 4 ke atas. Roda 2 masih belum ya? Masih belum. Oke, bisa ulang syaratnya Mas tadi? Ya, contohnya seperti KTP. Kemudian STNK, serta foto kendaraan roda 4 ke atas dari tampak depan yang memperlihatkan nomor polisi kendaraan, kemudian tampak samping untuk melihat jumlah roda kendaraan tersebut. Oke, nah ini yang pemiliknya. Kalau seandainya pemiliknya tidak ada, mungkin ada kakak atau adiknya, ini gimana prosesnya? Nah, sama. Jadi ada kasus seperti itu. Jadi satu akun, misalnya Mas Tri mendaftarkan akun atas nama Mas Tri dengan upload foto selfie dan KTP gitu tentunya. Nanti satu akun tersebut bisa untuk input beberapa kendaraan. Nah, jangan takut kalau misalkan untuk kendaraan yang bukan milik pribadinya asal sudah didaftarkan, karena yang akan kita kunci sebenarnya untuk nomor polisi kendaraan dan kendaraannya. Nanti akan ada sistem verifikasi dari regulator di pusat, apakah kendaraan ini berhak atau enggak gitu. Nanti keluar dalam bentuk QR code. Nah, jadi bukan berarti kita buka aplikasi di dalam SPBU, QR code-nya cukup di print saja, ditaruh di kendaraan. Gitu. Jadi kita nggak ada minim untuk penggunaan alat telekomunikasi di SPBU. Seperti itu Mas. Ada QR code yang jadi milik kita begitu ya. Ketika kita mau mengisi, itu yang akan di-scan oleh pihak petugas SPBU. Jadi itu yang mungkin selama ini juga saya tangkap ya, karena banyak beredar bahwa SPBU dilarang menggunakan gawai atau gadget, tapi kok tiba-tiba ada instruksi seperti ini seolah melegalkan kita menggunakan gadget di SPBU begitu ya Mas Yoda. Nah kemudian Mas Yoda, tadi kita udah ada 5 titik helpdesk yang dipersiapkan oleh Pertamina, kemudian juga kira-kira ada call center juga mungkin barangkali di Pekanbaru ya, mungkin karena tidak semua masyarakat ini familiar dengan menggunakan gadget gitu. Nah apa ini solusi yang bisa ditempuh oleh publik yang memang dia katakanlah gaptek, mohon maaf? Ya sebenarnya kita yang akan nanti pun ini tidak hanya hemat dalam 5 SPBU tersebut saja Mas. Nantinya pasti akan terlakukan ekspansi, mengingat juga mungkin jumlah keikutsertaan dari rekan-rekan semua juga mungkin akan meningkat day by day-nya. Untuk call center sih pada prinsipnya kita ada di kantor cabang Sisinga 141, serta yang kedua juga bisa lewat call center kita di 135 seperti itu. Apakah juga ada ini salah satu tujuan untuk tadi kan subsidi tidak tepat sasaran ya Mas ya. Seperti apa sih subsidi yang tidak tepat sasaran menurut Pertamina? Kalau untuk subsidi tidak tepat sasaran, yang jelas kita mengacu kepada Perpres ya, Perpres serta juga peraturan BPH Migas, di mana untuk kebutuhan industri, kendaraan yang bukan angkutan barang atau angkutan orang, utamanya gapokting ya Mas Tri, maksudnya bahan pokok dan bahan penting, itu sudah harusnya mengacu kepada peraturan tersebut menggunakan produk-produk yang non subsidi. Cuman memang di lapangannya kita juga masih melakukan berbagai koordinasi ya dengan APH dan teman-teman dari Hiswana maupun stakeholder pemerintahan setempat, baik Dati 1 maupun Dati 2 untuk membuat itu semuanya menjadi sesuai dengan aturan. Kita kawal semuanya Mas Tri. Memang akan beberapa hal mungkin akan ada pertanyaan dari masyarakat seperti ini seperti itu, cuman tetap kita mengacu juga dengan peraturan yang ada agar meminimalisir saja kawan-kawan kita yang berhak gitu menerima subsidi ini tidak jadi malah dinikmati oleh orang yang menengah ke atas. Baik, silakan saja untuk Encik Tuan dan Puan, barangkali ada
pertanyaan ya yang selama ini masih tersimpan terkait dengan pro kontra, bisa dikatakan seperti itu, ketika ada imbauan dari pemerintah tentang bagaimana kita mendapatkan BBM dengan cara harus melalui My Pertamina. Tentu ada pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, dan sebenarnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Yoda Galih bahwa ada niat baik yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada kebocoran-kebocoran lagi, tidak ada subsidi yang tidak tepat sasaran. Bahkan ini juga dilakukan sebagai solusi untuk mengambil sikap ketika ada harga minyak yang tidak stabil ya, begitu Mas Yoda, sehingga pemerintah harus punya sikap seperti itu. Kami undang untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun yang lagi melihat live kami saat ini bisa ketik chat atau menyampaikan atau raise hand, langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, saya juga kembali ke Mas Yoda. Mas Yoda, apa yang sudah dilakukan ke pihak Pertamina agar sosialisasi ini berhasil? Tadi disebutkan juga sudah melakukan talk show di RRI, kemudian untuk off air-nya apakah sudah pernah juga ini melakukan sosialisasi di area publik? Kalau untuk off air-nya yang utamanya kita lakukan sosialisasi kepada organda, dishub yang memang erat kaitannya dengan kebutuhan baik itu barang maupun baik itu orang ya, angkutan barang dan orang. Karena itu yang signifikansinya akan berdampak domino apabila terjadi subsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena kawan-kawan kita, rekan-rekan kita semua itu membawa bahan pokok juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita bentengi dari rekan-rekan di sub dan organda untuk dilakukan pendampingan juga, penginputan. Kalau untuk di area publik yang lainnya, kita saat yang HUT Kota Pekanbaru tempo hari juga sudah melakukan sedikit bridging. Memang adanya tools ini adalah salah satu upaya gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus pahami ini upaya dari Pertamina sambil menunggu arahan atau regulasi dari pemerintah pusat utamanya. Kita juga harus berupaya. Sementara dari tanggal 18 itu besok di roll out hanya sebatas pendaftaran. Ibu dan bapak masih tetap bisa membeli bahan bakar kendaraan secara normal. Oke, jadi itu ada tahapan registrasi di tanggal 18 ya. Katakanlah itu juga bagian dari sosialisasi, tidak langsung diterapkan. Belum seperti itu. Belum. Nah, jadi memang meskipun belum diterapkan, ini kita juga tentu ya Pertamina dan pemerintah mengimbau ini juga dilakukan, jangan disia-siakan, begitu ya Mas Yoda ya. Boleh dijelaskan ini bagaimana, apa sih keuntungannya kita segera meregistrasi atau menghubungi Helpdesk yang sudah disampaikan tadi pada tanggal 18, karena ketika kita mungkin tidak mendaftarkan, apa konsekuensi yang diterima oleh publik? Ya, sebenarnya kalau untuk term and conditionnya, syarat dan ketentuannya, kita sebagai Pertamina melakukan upaya ini, mengembangkan tools ini untuk menginventarisir data. Kalau untuk teman-teman rekan-rekan sejawat juga, untungnya mendaftarkan lebih awal, lebih dini, karena ada SLA kurang lebih 7 hari, itu nanti akan mendapatkan balasan dari kesesuaian dari verifikator, layak atau tidak. Nah, maka dari itu lebih cepat lebih baik, karena kami sebagai izin niaga umum yang memiliki izin ya untuk menjual bahan bakar minyak di wilayah Provinsi Riau ini juga mengedepankan memberikan kesempatan keleluasan sebesar-besarnya buat rekan-rekan semua untuk mendaftarkan aja dulu. Jadi satu akun bisa buat beberapa kendaraan, Mas Tri. Oh gitu. Oke, satu akun bisa untuk beberapa kendaraan. Jadi QR code-nya bisa di masing-masing nanti. Jadi tetap beda-beda ya. QR code-nya melekat terhadap kendaraannya. Oke. Nah, tadi disinggung ada yang berhak dan tidak berhak. Boleh dijelaskan lagi yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan subsidi seperti apa ini pemerintah menilainya? Itu kalau ranahnya kita garis bawahi ya, kalau Pertamina selaku operator Mas Tri, kami menjalankan amanah dari undang-undang, dari pihak regulator. Nah, dari instansi-instansi yang merupakan wewenang sebagai regulator ini yang menentukan yang berhak ataupun yang tidak berhaknya. Kami sebagai Pertamina membuka booth sebanyak-banyaknya, mensosialisasikan sebesar-besarnya untuk mendapatkan inventarisir data. Nanti kita serahkan ke pusat gitu, dengan sesuai dengan SLA kurang lebih 7 hari yang menentukan dari teman-teman regulator. Pun dari waktu ke waktu sambil kita roll out tanggal 18, semua pembelian BBM masih normal gitu.
Baik, Mas Yoda Galih, mungkin adakah sesuatu yang perlu kembali ditekankan kepada publik terkait dengan persiapan kita untuk masyarakat atau warga kota khususnya yang punya kendaraan roda 4 ini segera untuk bisa berkunjung ke helpdesk, atau kalau dari langsung tadi Mas Yoda sampaikan bisa di rumah ternyata ya, untuk registrasi ini. Mungkin kami bisa diberikan contoh seperti apakah aplikasinya. Kami juga bisa sampaikan ke layar monitor kami agar bisa di zoom, atau dari aplikasi smartphone iOS dan App Store ini kira-kira apakah langsung ketik My Pertamina atau seperti apa ini? Oke. Sekali lagi untuk Anda Cik Tuan dan Puan, bahwa ini di tanggal 18 itu 1 minggu kurang lebih kita punya waktu untuk melakukan registrasi. Ada 5 titik SPBU yang diberikan atau dibuka oleh pihak Pertamina untuk kita bisa terbantu dengan petugas-petugas di sana untuk melakukan pendaftaran kendaraan kita, dan itu belum langsung melakukan implementasi dari kebijakan yang sudah diwacanakan oleh pemerintah pusat. Boleh silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Tri. Nah, saya kebetulan bawa handoutnya karena mungkin ini agak susah sinyalnya di sini ya Mas Tri ya. Jadi untuk customer journey-nya nanti akan saya share juga ke rekan-rekan dari dinas. Sebagai bahan pegangan kita bisa lihat interface webnya seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak mengunjungi subsidi tepat.mypertamina.id, ada customer journey seperti ini. Nanti klik kotak box yang ada di sini bahwa menyatakan mengerti disclaimer akan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk penggunaan kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi. Kemudian kalau sudah, nanti kita bikin sign up atau biasanya mendaftar seperti Ibu dan Bapak rekan-rekan untuk jejaring sosial medianya gitu ya. Betul. Akun pendaftaran akun baru. Nah, kemudian yang tadi saya bilang ke Mas Tri di awal, nah ini adalah page-nya untuk selanjutnya untuk pendaftaran kendaraan baru. Nanti teman-teman mengisi seperti data diri gitu ya, nama, form lanjutan ya untuk melengkapi ke tingkat lanjutnya data diri. Data diri, nomor HP, dan ini semua konfidensial. Kami juga pihak Pertamina juga nggak bisa membuka datanya kalau ada ketakutan untuk data pribadi. Kami pastikan kami pihak Pertamina juga independen, tidak ada hubungannya dengan data diri untuk dilakukan apapun, jadi untuk sebatas kebutuhan dari pihak regulasi. Baik. Dan setelah itu kemudian masuk ke page selanjutnya, diisi sesuai dengan permintaan dari datanya. Contohnya ini ya Mas Tri ya, kita bicara kendaraan personal. Nah ini web page-nya akan seperti ini. Nah ini akan diupload contohnya foto STNK. Foto STNK ya. Betul, depan belakang nanti ya. Kemudian kendaraannya yang dari depan, dari samping juga. Samping juga, betul. Mungkin seperti itu Mas Tri. Nanti kita bicara page-page selanjutnya juga melakukan hal yang sama untuk pengendalian registrasi. Kurang lebih ada 3 page lah, dari data diri, kemudian data kendaraan, seperti itu. Jadi tidak begitu sulit ternyata. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang raise hand, kami ingin sapa. Bapak Ibu silakan. Baik, tadi sudah ada beberapa page yang disampaikan oleh Mas Yoda. Sekali lagi ini akan diberikan kemudahan jika ada yang belum paham ya, bisa di rumah atau juga menghubungi helpdesk tadi. dengan membawa beberapa perlengkapan. Bisa diulang Mas Yoda? Ya, contohnya seperti data diri, utamanya KTP. Yes, kemudian ada bicara STNK karena untuk melekat. STNK yang melekat terhadap kendaraan yang didaftarkan. Kemudian kalau bisa dari rumah sudah disiapkan foto tampak depan yang memperlihatkan nomor polisi kendaraan, kemudian tampak sampingnya. Gitu. Itu kita mesti bawa kendaraannya atau kita berikan foto saja? Atau seperti apa? Foto saja. Fotonya. Tadi nggak perlu harus kita bawa. Helpdesk itu juga beramai-ramai membawa kendaraannya gitu, nggak perlu. Jadi yang penting di galeri HP udah ada. Sorry, yang kita tangkap tadi begitu ya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, Encik dan Puan, mobilnya itu tidak harus dibawa, tapi hanya difoto saja, tampak depan, tampak samping, membawa data diri, KTP, STNK.
itu ya untuk mengisi registrasi. Tapi untuk verifikasi akhir itu bukan dari Pertamina tapi ada tim di pusat begitu ya Mas ya. Dari regulator. Oke, baik. Sebelum di akhir sesi ini Mas Yuda, kira-kira apalagi informasi yang ingin publik tahu, tergambarkan, mendapatkan literasi yang bagus sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat yang punya image ataupun salah tafsir terkait program My Pertamina ini Mas Yuda. Terima kasih Mas Tri. Pada prinsipnya kami dari Pertamina meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat untuk melakukan pengawalan terhadap program-program pemerintah, utamanya agar produk-produk subsidi bisa dinikmati oleh yang berhak. Jadi saya hanya menekankan secara moral kita menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Apabila sudah menengah ke atas, pergunakan bahan bakar khusus yang itu adalah JBU, Pertamax series ataupun Dex series. Mungkin seperti itu Mas. Oke. Baik, sebelum ditutup ya Mas Yuda, sebagai closing statement dan jika tidak ada pertanyaan, ada? Oke. Ya, izin nanti mungkin dari siapa? Di wilayah mana, Bu? Oke. Ibu seperti apa? Ibu Delviana ya. Iya. Nah, itu sekarang pertanyaannya Ibu Delviana mendaftarnya hari apa? Kan kurang lebih SLA-nya 7 hari. Jadi rekan-rekan kurang lebih SLA dari verifikator itu kurang lebih 7 hari untuk mendapatkan QR code-nya. Nah, apabila dikatakan layak, nanti parameternya itu dari teman-teman pusat. Utamanya mungkin dari kelas CC-nya, mungkin dari jumlah rodanya, serta mungkin juga dari tahun pembuatannya. Nanti kami akan terus update datanya, utamanya seperti ini, diberikan forum untuk melakukan sosialisasi day by day. Kalaupun ada pembaharuan terkait masalah dari regulator, kami sebagai operator juga bantu menyampaikan. Gitu. Jadi tadi itu seperti ditolak begitu ya dari pihak verifikator ya Mas ya. Ini upayanya tadi sebaiknya kalau sebaiknya nanti gini, kita akan sampaikan ke pihak regulator untuk apa yang sudah menjadi parameternya juga agar diupdate ke kami gitu loh. Karena kan Pertamina membuka open booth serta tempat-tempat helpdesk itu sebatas pendataan untuk registrasi gitu. Nah, kemudian caranya sebagai masyarakat Ibu Delvi, apakah tetap menunggu atau harus menghubungi helpdesk? Nggak apa-apa, boleh aja nanti ke helpdesk juga boleh. Utamanya kita kan pada jalur koordinasinya gitu ya. Nanti disampaikan seperti apa yang sudah didaftarkan, data dirinya, data kendaraannya seperti apa sih gitu, biar kami juga bisa menjembatani. Nah, kalau yang didaftarkan kelasnya sekian cc, rodanya 4 atau lebih dan segala macam, biar bisa kita jembatani juga untuk menyampaikan informasi tersebut di lapangan kepada pihak regulator gitu. Jadi pihak Pertamina yang ada di wilayah kita ini hanya menjembatani begitu ya, bukan bagian verifikatornya, hanya operatornya saja. Nanti keluhan-keluhan bagi masyarakat yang ada di Riau, di Pekanbaru ini bisa menyampaikan menghubungi helpdesk yang tersedia. Nanti sampaikan saja keluhannya, nanti akan diupdate seperti apa. Begitu ya Mas Yuda ya. Apakah ada pertanyaan lagi Ciki sebelum closing? Bagaimana dengan masyarakat kita yang tidak memiliki Android? Bagaimana pula cara Tadi sudah dijawab sebenarnya. Boleh dilanjutkan lagi. Terima kasih Bu Delviana. Ini juga pencerahan mungkin yang tadi baru gabung. Pada prinsipnya tidak perlu pakai gawai atau yang gadget yang modern, bisa juga diakses via web base, yaitu via website, diketik saja subsidi tepat mypertamina id. Jadi saya ulangi, subsidi tepat mypertamina.id. Nah, nanti kalaupun ada yang kesulitan dalam tanda petik kekurangan pengetahuan untuk surfing ya atau berselancar di internet, bisa datang ke helpdesk yang 5 SPBU pun atau di kantor cabang kami di Sisinga 141. Baik, sudah terjawab ya. Jadi nggak ada tidak ada hal yang tidak ada jalan keluarnya, bahwa Pertamina sudah mempersiapkan apapun keluhan-keluhan itu di helpdesk. Ada 5 titik poin tadi di SPBU di Pekanbaru. Ada lagi? Ini masukan dari Tamal Mitra, subsidi yang besar harus tepat sasaran. Sudah saatnya subsidi langsung agar lebih bermanfaat untuk pendidikan dan kesehatan.
Boleh tanggapin, silakan. Siap, terima kasih. Mungkin pertama itu yang bagian dari masyarakat menengah ke atas yang paham ya, maksudnya gini, Ibu dan Bapak, tanpa mengurangi rasa empati dan apapun, saya secara pribadi juga mengajak gitu ya, kita minta bantuannya rekan-rekan juga untuk agar mengawal program ini menjadi sebuah tools agar mengamankan subsidi sesuai dengan tepat sasaran. Karena 520 triliun itu lumayan besar ya dari APBN kita yang 2.200 triliun kurang lebih seperempatnya untuk energi. Mungkin bisa untuk pendidikan, bisa untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Gitu Mas Tri. Oke. Sudah cukup Ibu pertanyaannya? Oke. Baik, sekali lagi ini adalah sebuah niat baik dari pemerintah, harusnya didukung sepenuhnya oleh publik ya. Dalam hal ini masyarakat, jangan hoax yang beredar tidak bertanggung jawab itu diikuti. Nah, jika Anda ingin lebih lanjut ya, sudah ada helpdesk 5 titik poin tadi disampaikan oleh Mas Yoda bahwa ini akan memberikan kemudahan, membantu kita yang mungkin bertanya-tanya seperti apa ini aplikasi My Pertamina. Di akhir sesi ada closing statement Mas Yoda untuk lebih memberikan pencerahan kembali, bisa disampaikan ke publik kemudahan dan juga titik lokasi yang bisa membantu masyarakat agar masyarakat terbantu dengan rencana pemerintah melakukan subsidi tepat ini, tidak salah memberikan subsidi kepada publik sehingga ini akan menjadi jalan baik. Mas Yoda silakan. Ya, terima kasih Mas Tri. Pada kesempatan siang berbahagia ini kami Pertamina berterima kasih karena sudah diberikan ruang untuk diskusi dan mensosialisasikan program sebagai tools untuk menghimpun atau menginventarisir data dari rekan-rekan di wilayah Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru yang insya Allah akan roll out pada tanggal 18 Juli, hari Senin besok. Kita kawal bersama rekan-rekan, kita daftarkan yuk kendaraan kita dari roda 4 ke atas agar bisa menjadi sebuah langkah pertama untuk melakukan pengawalan subsidi dengan melalui mekanisme terstruktur serta juga segmentasinya juga lebih terukur. Mungkin seperti itu Mas Tri yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Kami pihak Pertamina memohon bantuannya kepada rekan-rekan untuk membantu mengawal program ini. Terima kasih Mas Tri. Baik, terima kasih Mas Yoda Gali atas waktunya. Dari Pertamina sudah memberikan informasi lebih jelas. Sekali lagi untuk Anda yang punya kendaraan roda 4 langsung saja ke 5 titik tadi atau melalui website yang sudah alamatnya disebutkan oleh Mas Yuda. Oke, baik, dan saat ini juga pasti akan ada gencar-gencarnya sosialisasi dilakukan baik itu on air, off air dari pihak Pertamina, tidak lain dan tidak bukan agar kita dapat terliterasi dengan baik tentang program kebijakan pemerintah yang diciptakan untuk memberikan kemudahan kita dan juga solusi masalah bangsa kita ini. Mas Yoda Gali, terima kasih waktunya, sukses selalu, sehat selalu. Salam buat tim dan juga berharap ke depan bisa ada kerjasama yang lebih intens lagi untuk mencerdaskan anak bangsa. Salam literasi Mas Yoda. Salam literasi. Oke. Baik, terima kasih buat semuanya. Saya Tri pamit dari program Jelita Riau Live Talks untuk hari ini. Jangan lupa bahwa akan ada talk show yang menarik lainnya dari program Jelita Riau, dan pastikan terima kasih atas kebersamaannya. Mewakili pemerintah Provinsi Riau, sampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi terima kasih untuk Pertamina yang sudah hadir menjadi narasumber kita memberikan pencerahan terkait program My Pertamina. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.